Salah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, murid-muridku semua, siswa-siswi kelas 10 baik MIPA maupun IPS. Jadi untuk pertemuan kali ini kita sudah pindah bab, jadi ini kita agak sedikit kejar tayang. Pertemuan kemarin itu kebetulan adalah kita cuti bersama atau libur, jadi saya otomatis tidak bisa memaksakan kalian untuk mengikuti materi. Jadi yang kemarin bertanya-tanya, Bu, yang kladogram itu mau dikirim kemana? Nah itu kan karena hak kalian untuk libur, jadi saya tidak bisa memaksa kalian untuk segera mengerjakan. Nah itu kayaknya saya zolim kalau saya berbuat seperti itu. Jadi untuk minggu ini nanti kalian akan saya siapkan 2 buah link. Yang link yang pertama untuk tugas yang kladogram. Loh Bu, kok kemarin kelas saya kok tidak disuruh membuat kladogram? Iya, karena sebenarnya itu tuh yang itu kan tugas kladogram itu sebenarnya tugas yang buat minggu kemarin yang pas cuti bersama itu. Nah jadi otomatis ketika kalian pertemuan terakhir dengan saya itu kan kalian ini dikerjakan enggak, nah jatahnya memang tidak, jadi seperti itu. Nah jadi untuk minggu ini nanti kalian yang sudah menyiapkan kladogramnya bisa kalian segera upload. Kemudian yang belum kladogramnya saya yakin kalian dong dengan melihat video yang kemarin atau rekaman Zoom meeting yang kemarin juga pasti kalian paham. Ya, untuk hari ini kita sudah masuk ke materi virus. Oke, sudah siap untuk belajar virus? Saya yakin ini materinya kalian sudah cukup familiar. Ya, kompetensi dasar apa saja yang harus kalian pahami untuk materi virus ini? Jadi untuk materi virus ini seperti biasa ada kompetensi dasar pengetahuan dan ada kompetensi dasar keterampilan. Untuk yang pengetahuan, menganalisis struktur, kemudian replikasi serta peran virus dalam kehidupan. Jadi mulai dari bentuk-bentuknya virus, kemudian cara perkembangbiakannya virus, kemudian fungsinya virus di dalam kehidupan. Jadi mulai dari peran positif, peran negatif itu nanti ada di situ. Kemudian yang kompetensi keterampilan melakukan kampanye bahaya virus dalam kehidupan, terutama bahaya AIDS berdasarkan tingkat virulensinya. Jadi di sini walaupun diminta untuk yang AIDS atau virus HIV, tapi nanti di sini saya akan ada sedikit kelonggaran karena sebenarnya ini kan sedang pandemi COVID ya. Jadi nanti untuk yang KD keterampilan ini nanti kalian boleh pilih, yang satu untuk HIV boleh, yang kedua COVID itu juga boleh. Oke, kita mulai masuk ke materinya. Jadi untuk materi ini nanti ada yang pertama adalah sejarah, kemudian bentuk-bentuknya virus, kemudian ciri-cirinya juga pasti ada, kemudian replikasinya, kemudian ya tadi yang sudah disebutkan di dalam KD-nya tadi ya. Untuk sejarahnya ini tidak akan terlalu saya tekankan karena kalian bisa membaca sendiri di PowerPoint. Jadi seperti biasa PowerPoint akan saya share di Google Classroom, kemudian ini adalah penjelasannya, jadi nanti tetap disimak dua-duanya. Kemudian kok saya miring-miring ini. Jadi untuk sejarah penemuan virus itu ada 4 tokoh yang cukup berperan. Yang pertama adalah Adolf Meyer, ini ya, Adolf Meyer, kemudian ada Dimitri Ivanovsky, kemudian Benjering, ini membacanya Benjering, dan B.M. Stanley. Nah untuk penelitian dan kesimpulannya nanti saya serahkan ke kalian, silahkan ini dibaca di literasi sendiri. Kalau nanti ada yang belum jelas nanti silahkan kalian tanyakan. Ini sepertinya sudah cukup jelas, sudah saya ringkaskan seringkas-ringkasnya, daripada kalian baca sendiri nanti pasti pusing. Kemudian untuk ciri-ciri umum virus,
Jadi virus itu, kalau ada yang mengatakan bahwa virus itu hewan apa toh Bu? Nah, virus itu bukan hewan. Jadi ini banyak yang masih salah kaprah bahwa mengatakan virus itu kingdom yang mana ya Bu? Wah, virus itu bukan masuk kingdom mana-mana, karena dia sifatnya adalah aseluler. Aseluler itu artinya adalah bukan sel. Nah, karena dia itu bukan sel, maka dia masih dinamakan sebagai partikel. Nah, tapi untuk virus ini dia partikel yang sifatnya adalah setengah makhluk hidup. Maksudnya bagaimana? Untuk partikel setengah makhluk hidup itu berarti dia punya ciri-ciri makhluk hidup, tapi juga punya ciri-ciri sebagai bukan makhluk hidup. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang ciri-ciri yang kedua, replikasi hanya terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Nah, ini adalah salah satu ciri-ciri makhluk hidup dari si virus itu. Dia bisa mengalami reproduksi. Jadi reproduksi pada virus itu namanya adalah replikasi, bukan perkembangbiakan, tapi murni replikasi. Replikasi itu seperti membelah diri, tapi di sini sifatnya adalah dia itu parasit obligat. Ya, kalau inangnya itu sampai mati, maka otomatis nanti dia ikut mati. Replikasi hanya terjadi, nah benar. Makanya kalian jangan heran kok kalau ada yang terkena COVID, kemudian orang tersebut nanti meninggal, apakah kemudian ketika dikubur, kemudian nanti apakah nanti pemakamannya nanti sekitar situ nanti jadi tercemar. Nah, itu bukan bagian dari ciri-ciri ini ya. Jadi kalau si inangnya ini sudah meninggal, maka tidak lama otomatis nanti si virus itu ikut mati juga. Jadi nanti kalian jangan terkecoh, jangan jadi ikut-ikutan provokator di tempat tinggal kalian. Nanti kalau ada yang meninggal kemudian kalian tolak untuk dimakamkan di situ, nah itu tidak baik gitu ya. Kemudian yang ketiga, hanya memiliki satu jenis asam nukleat saja, DNA atau RNA. Jadi untuk DNA dan RNA untuk kelas 10 itu kalian hanya saya minta untuk bisa membedakan, oh ini toh DNA, oh ini toh RNA. Jadi DNA itu adalah singkatan dari deoksiribonukleik acid, kemudian RNA itu adalah ribonukleik acid. Nah, D dari kata D itu artinya 2, maka bisa kita lihat di sini. Nah, yang namanya DNA itu adalah yang sebelah kiri, kemudian RNA itu adalah yang sebelah kanan. Jadi istilahnya itu nek coro bodonnya si RNA itu adalah separuhnya DNA. Jadi kalau DNA ini saya pisah, nah itu satu sisi ini adalah RNA, yang satu sisi ini itu juga RNA. Nah, kalau ini gandeng seperti ini, nah itu adalah DNA. Sampai di sini bisa kalian pahami ya. Jadi si virus ini, virus apapun itu nanti kategorinya ada 2. Apakah dia virus RNA atau dia virus DNA. Kebanyakan virus yang berbahaya itu biasanya adalah dari jenis virus RNA gitu. Kemudian ciri yang keempat adalah dapat dikristalkan. Nah, ini jadi si virus tadi itu kan partikel setengah makhluk hidup, bisa mereplikasi diri, itu adalah ciri dari makhluk hidupnya. Kalau dapat dikristalkan itu adalah ciri-ciri dari makhluk yang tidak hidupnya. Jadi kalau nanti ada pertanyaan bila mana virus disebut sebagai makhluk tak hidup, berarti alasannya adalah karena virus dapat dikristalkan. Kemudian kalau nanti ada pertanyaan bila mana virus disebut sebagai makhluk hidup, karena virus dapat melakukan replikasi, nanti seperti itu. Oh ya, kemudian untuk virus sendiri itu berasal dari kata virion. Virion itu artinya adalah racun. Ini jadi zaman dulu kala. Jadi ini saya nggak dongeng, tapi memang beneran. Jadi zaman dulu itu yang namanya ada penyakit yang diakibatkan oleh virus itu benar-benar biasanya itu langsung menjadi pandemi yang luar biasa banyak. Akhirnya yang meninggal. Nah, kemudian virion itu artinya adalah racun. Jadi yang menyebabkan masyarakatnya itu menjadi banyak yang meninggal seperti itu. Jadi zaman dulu itu lebih ke apa ya,
seolah-olah kena ilmu sihir. Nah itu nanti orang-orang tertentu yang dicurigai dan nanti dapat hukuman sanksi sosial yang luar biasa, ada yang kemudian jadi dibunuh dan lain-lain. Nah itu jadi kadang karena ketidaktahuan masyarakat zaman itu, nah itu terus akhirnya menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan kayak gitu. Selanjutnya struktur tubuh virus. Oke, mari kita simak video ini sambil nanti saya jelaskan. Seberapa besar virus? Kita lihat videonya. Nah, yang kalian lihat itu adalah porsin porsin Cirrhovirus, Parvovirus, kemudian Bacteriophage. Bacteriophage itu nanti jenisnya ada banyak. Rhinovirus, kemudian hepatitis A. Hepatitis ingat ya, ada banyak jenisnya, ada 5 ya. Poliovirus, kemudian hepatitis B. A lebih kecil ketimbang B. Zika, virus Zika. Dengue itu demam berdarah. Hepatitis C lebih gede ketimbang A sama B. Nah ini nih Bacteriophage yang jenis yang kedua. Ini apa lagi nih? Oh, papillomavirus. Nah ini yang paling terkenal nih, coronavirus. Apa ini? Influenza itu adenovirus. SARS juga adeno, HIV, herpes, rabies, kemudian itu Ebola. Ya, sekarang silahkan kalian amati gambar. Jadi untuk virus itu, kalau kalian tadi jeli mengamati, di situ ukurannya kebanyakan adalah nm. Nm itu apa tuh Bu? Nm itu adalah nanometer. Jadi dia ukurannya tuh kecil banget. Jadi 1 nanometer itu sama dengan berapa meter? Ayo, ada yang tahu nggak? Jadi 1 nanometer itu adalah 10⁻⁹ meter. Jadi 0,000000000 nolnya berapa tadi? Ya kayak gitulah pokoknya. Jadi ukurannya itu tuh sangat kecil. Jadi tidak semua virus itu ukurannya itu tuh sama. Jadi ada virus yang sangat kecil, kemudian nanti ada yang lebih besar. Dan kalau kalian jeli mengamati lagi, loh ternyata bentuk virus itu macam-macam ya Bu. Iya memang. Jadi kalau dulu kalian mungkin kenalnya cuma yang Bacteriophage yang tadi kayak apa namanya itu, yang bentuknya yang kayak ubur-ubur itu. Nah itu dari SMP kayaknya itu ya yang terkenal. Nah ternyata tidak. Yang namanya virus itu wujudnya itu ada beraneka ragam. Nah itu tadi kalian bisa lihat, ada yang bentuknya oval, ada yang bentuknya kayak tambang, ada yang bentuknya kayak lingkaran, ada yang bentuknya kayak rambutan, ada yang bentuknya bunder, ya kayak gitulah macam-macam. Bu, berarti kalau kita mengamati virus itu apakah bisa kelihatan? Jawaban saya adalah tidak. Untuk pengamatan virus itu kita harus mengamati menggunakan mikroskop elektron. Jadi walaupun di sekolah kita punya mikroskop, nggak bisa kita amati. Kemudian terus saya bersihin gitu, terus tak amati di bawah mikroskop, ya nggak bakal ketemu virusnya kayak gitu. Ya kita lanjutkan. Seberapa efektif sih kalau seandainya kita pakai masker untuk menangkal para virus ini kayak gitu. Jadi seperti biasa, masker yang kita kenal kan ada 2. Yang satu adalah yang masker bedah itu, surgeon mask. Kemudian yang satunya itu adalah yang
masker kain biasa. Nah itu dulu kan karena masker bedah itu tuh langka, kemudian akhirnya yang masker kain itu kemudian digalakkan. Ya nanti kalian bisa melihat sendiri seberapa efektif itu dalam menangkal para virus ini. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini masih perbandingan para virus-virusnya ini. Nah, tadi COVID yang mana ya? Yang ini nih. Ini COVID nih. Nah, ini kalau kita menggunakan masker bedah surgical mask itu terutama kan masker bedah itu kan ada dua tipe ya. Yang satunya yang N berapa ya itu namanya? Saya sampai lupa. Itu kemudian yang satunya adalah masker bedah biasa. Nah, itu yang lebih efektif itu adalah yang N berapa itu tadi saya lupa namanya. Itu. Jadi ini adalah serat-serat kainnya. Ini adalah reapply. Jadi beda banget ya. Kalau kalian pakai masker cuma satu lapis, nggak dilapis-lapis ya segitu renggangnya gitu loh, maksudnya jaringan serat-seratnya. Ini tuh serat kain, bukan jebakan apa itu, enggak. Ini nih serat-seratnya. Kita lanjutkan ya. Ini masih lumayan bisa menjebak lah ini. Nah, ini kalau kita menggunakan masker kain biasa. Kalau kebetulan berada di serat-seratnya ini, ya mungkin terjaring. Tapi kalau enggak, ya lolos-lolos aja nih, wong segini gedenya tuh, longgar banget. Terutama untuk yang masker, apa itu namanya? Scuba. Nah, untuk masker scuba, kalau buat kegayaan sih baik-baik saja. Tapi kalau untuk pencegahan virus itu enggak efektif, kecuali itu nanti masker scuba itu nomor terakhir paling luar, sebelumnya itu ada tisu. Nah itu bisa kayak gitu. Wah sesek bu, ya kalau nggak ada itu ya memang ini virusnya lewat gitu aja, kayak gitu. Sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi keinginan kalian untuk sehat itu, ya itu adalah pilihan kalian sendiri. Saya lanjutkan. Nah ini bentuk virus secara umum itu kurang lebih ada 4. Jadi kalau nanti ada pertanyaan bentuk virus apa saja, nah itu kurang lebih nanti ada 4 ini. Ada yang bentuknya spiral, ada yang bentuknya icosahedron atau icosahedral atau polyhedral, itu juga boleh. Berpelindung itu berarti di dalamnya ini masih ada lagi. Kemudian kompleks itu, nah ini yang ini mah virus idola ini ya. Itu untuk yang virus spiral itu berarti DNA-nya itu nanti melilit-lilit di dalamnya sini. Kemudian yang icosahedron ini per sisi itu sama sisinya, bedakan sama yang kompleks ini, lihatlah ini. Nah ini kan dia bentuknya ini segitiganya sama sisi. Ya di alam sih nggak sama sisi-sisi banget, cuman ya itulah kebesaran Tuhan kali ya. Jadi ya presisinya bagus kok. Kemudian kalau yang ini nggak terlalu seperti yang icosahedron atau icosahedral. Berpelindung ini seandainya pecah itu dalamnya masih bisa melindungi diri dia. Oke, kita lanjutkan. Ya, bentuk dan bagian tubuh HIV ini yang akan saya perjelas di sini cuma beberapa virus tok. Jadi nanti silakan kalian perhatikan. Jadi untuk HIV, Bu, bedanya HIV sama AIDS itu apa? Saya kok masih bingung. HIV itu nama virusnya, AIDS itu adalah nama penyakitnya. Jadi kepanjangannya HIV itu adalah Human Immunodeficiency Virus. Human itu manusia, immunodeficiency dari kata deficient. Deficient itu kekurangan. Jadi virus yang menyerang kekebalan tubuh makhluk hidup, tepatnya manusia. Dia dari famili Retroviridae. Penyebab penyakit AIDS. AIDS itu adalah singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome. Jadi AIDS itu bukan berarti
Kemudian saya salaman sama orang yang punya penyakit uh, penyakit uh, punya penyakit AIDS, kemudian nanti nempel di sini di tangan saya gitu ya HIV-nya. Terus kemudian saat itu juga saya langsung kena AIDS gitu, enggak. Jadi HIV itu tuh virus yang sangat pinter banget dia. Jadi dia itu menyamar jadi sesuatu yang dikenali oleh sistem kekebalan tubuhnya kita. Jadi ya dia santai aja berkeliling, padahal dia bukan siapa-siapa di tubuhnya kita. Itu bertahan sampai bertahun-tahun, tergantung kekebalan tubuhnya juga. Kalau yang kekebalan tubuhnya bagus biasanya sampai puluhan tahun baru akhirnya ketahuan kalau oh ternyata dia mengidap AIDS gitu. Jadi untuk orang-orang yang punya penyakit AIDS itu biasanya dia punya penyakit tapi kok nggak sembuh-sembuh. Contohnya flu aja. Jadi virus flu itu kalau di dalam tubuh kita udah punya HIV, kemudian dilalah itu kita kena flu, ya itu flu-nya itu tuh nggak sembuh-sembuh, dan itu tuh lama banget, dan bahkan mungkin bisa menyebabkan kematian hanya karena flu. Jadi kadang itu ada orang meninggal karena suatu virus itu jangan dipikir kemudian karena satu faktor itu tok. Kadang di dalam tubuh kita itu masih ada faktor penyerta yang lain. Nah kayak gitu. Jadi kita harus jeli sekali. Penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh bener ya itu bagian tubuhnya. Yuk kita lihat bagian tubuhnya HIV itu apa saja sih. Iya, kalau kalian lihat, kebantaran nggak ya? Saya cut di, nah sini aja dulu. Jadi untuk HIV itu dia punya bagian ini, bagian pelindung pertama, kemudian, nah ini loh, ini genomnya tadi kan bisa RNA, bisa DNA, karena maksudnya tuh yang di dalam sini. Kemudian dia diliputi oleh ini kapsid, baru nanti terakhir adalah yang berpelindung ini, yang bagian paling luar. Itulah sebabnya kenapa dia itu tidak dikenali, hampir nggak dikenali sama sistem kekebalan tubuh kita. Coba kita lihat. Nah, serapat itu guys. Nah tuh, ya nggak ketahuan banget kan ya. Lah coba dilihat kayak gitu. Jadi ini untuk HIV itu bentuknya pertama itu diliputi kapsid dulu, baru nanti terakhir adalah saya punya ini, kelihatan nggak ya, gini ya. Jadi ini adalah kapsidnya si HIV, ceritanya tuh gitu. Ini papercraft namanya. Jadi di dalam kapsidnya ini kalau kita buka sisinya gitu ya, nah itu nanti di dalamnya itu ada genomnya. Nah ini itu baru kapsidnya. Tadi kan kapsid kemudian diliputi oleh, nah ini nanti dikurupi lagi. Nah ini, nah selubungnya terakhir. Makanya untuk yang HIV ini adalah tipe virus berselubung namanya. Sampai di sini paham ya? Saya lanjutkan virus yang selanjutnya. HIV lagi. Wah udah hop. Next. Ya, sekarang kita ke adenovirus. Adenovirus itu memiliki kapsid yang berbentuk ikosahedral. Masih ingat nggak ikosahedral itu gimana? Tiap sisinya sama. Ini kalau dilihat dari mikroskop elektron kayak gini. Nah ini kalau kalian lihat, wah itu tuh bunder ya bu. Enggak, ini tuh nggak bunder. Ini loh kalau kalian lihat sisinya nih, kelihatan kok set nih. Ini dari sini juga set. Nah kayak gitu. Ini kalau kalian pengamatannya jeli loh ya. Nih. Gitu. Dari famili Adenoviridae, penyebab penyakit pernafasan terutama pneumonia. Ya, untuk adenovirus ini ya itu hampir mirip dengan flu, tapi ini lumayan berat. H5N1, H1N1 masih ingat enggak? H5N1 sama H1N1 itu apa? Flu burung, flu babi masuk kategori ini. Oke, kita lihat
kalau seandainya kita kupas dalamnya itu tuh seperti apa. Nah ini kita teruskan, coba ya. Nah ini kebablasan. Nah ini kalau kita perhatikan ini cukup, kalau menurut saya sih kelihatan banget nih, set nih. Jadi dia bentuknya itu hampir sama sisi gitu. Kita teruskan ya. Menyerang sistem pernafasan ya. Kalau bayi ini bisa menyebabkan meninggal dunia. Nggak cuma bayi, orang dewasa aja meninggal. Nah ini vaksinnya belum ketemu sampai sekarang. Di sini dituliskan yang bisa dilakukan hanyalah wash your hand often with soap and water. Jadi yang bisa kita lakukan sampai saat ini untuk mencegah 5N1, H1N1 adalah cuma cuci tangan dan menghindari menyentuh mata, hidung, mulut dari tangan yang tidak terjaga kebersihannya. Avoid close contact with infected people. Jadi kalau ada orang yang terkena ini, silahkan diisolasi mandiri dulu. Gitu ceritanya. Ini untuk adenovirus ini ciri-cirinya ada yang punya ini seperti kayak menara-menara gini dan ada yang enggak. Jadi nanti tergantung tipenya. Tadi kan kalian di itu juga bisa lihat sendiri, tapi kebanyakan, nah ini kalau kalian lihat nih, kebanyakan tuh gini, ini dari sisi-sisinya itu sudah cukup kelihatan. Nah kalau saya itu tuh kayak gini, bentar saya lihat. Nah nih, mana gini ya. Nah nih, ini termasuk kategori itu. Ini kayak gini. Nah itu nanti tinggal ditambah sungut gitu. Ini icosahedral yang bagus. Kalau yang ini tiap sisinya sama persis. Ini apa ya, ini ya, Zika bener nggak ya, lupa saya. Ini Zika kayaknya. Zika. Kalau yang ini adalah yang smallpox itu cacar atau cangkrangan. Nah itu kayak gini. Tuh kayak gitu. Tapi bukan, kalau adenoviridae atau adenovirus itu kebanyakan itu ada cerngap-cerngapnya. Soalnya nanti dia itu sungutnya itu nanti dia buat apa ya namanya, berikatan dengan reseptor yang ada di dalam sel yang ada di khusus di daerah ini sepanjang jalan nafas. Itu begitu ketemu ya udah. Selanjutnya virus yang selanjutnya tadi udah HIV, kemudian adenovirus. Nah sekarang yang corona. Untuk coronavirus, wah ini mah infonya kalian pasti sudah jadi pakarnya corona ini, saya yakin selama pandemi mulai dari bulan Februari sampai mau November. Mungkin kalian udah bosan dengarnya corona. Memiliki kapsid berbentuk icosahedral juga. Jadi untuk icosahedral ini bentuknya yang paling banyak. Kemudian dari famili Coronaviridae, penyebab penyakit pernafasan akut juga, terutama pneumonia. Jadi lendir yang dihasilkan itu luar biasa pekat. Saya sampai ngeri waktu itu kalau bukan melihat, jadi saya nggak lihat langsung, cuma tahu bahwa ternyata bisa sekental itu toh lendir yang ada di sini gitu loh. Ya benar, kalau orang yang meninggal karena corona itu kayak orang yang tenggelam gitu ya, saya paham. COVID-19 dan SARS termasuk ke dalam, iya benar. SARS itu belum ada belum ada vaksinnya, udah hilang duluan, dihoaxkan sebagai senjata biologi yang senjata biologi tapi bocor, kemudian akhirnya ya mendunia kayak gitu penyebarannya ya. Coba sambil kita lihat, kalian mungkin bosan, udah hafal bu sama corona, nggak apa-apa, kita tonton lagi. Halo,
In December 2019, China notified the World Health Organization of several cases of human respiratory illness, a disease later named COVID-19. The virus causing this disease is known as severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. Nah, jadi ini adalah bentuknya COVID ya. The disease spreads through small droplets that are small droplet. Jadi ini penyebarannya itu adalah lewat ini droplet. Jadi kalau kalian dulu membayangkan ini kan penyebarannya lewat udara, enggak. Kalau persebarannya lewat udara berarti virusnya ini melayang-layang di udara, enggak perlu ada bantuan si cairan kayak gini. Nah, kalau perlu ada cairan kayak gini namanya adalah droplet. Oke, kita lihat expelled from the nose or mouth when a person with COVID-19 coughs or exhales. Therefore, standing close to someone who is infected can put you at risk. These droplets can land on your hand and be transmitted through something as simple as a handshake. Kalau kalian lihat, ini orangnya masih biru, ini mbaknya hijau. Berarti mbaknya ini adalah sebagai OTG, orang tanpa gejala. Dia sehat-sehat aja, tapi dia bisa menularkan ke orang lain. Kayak gitu. Afterwards, you touch your eyes, nose, or mouth, the so-called. Nih, ini bapaknya habis salaman sama mbaknya yang sebagai OTG. Nah, bapaknya ini langsung pegang mulut, pegang hidung, pegang muka, pegang mata. Nah, itu. Loh kok bisa Bu pegang hidung, pegang mulut, pegang mata, kok bisa langsung bisa menularkan? Ini kan full cairan ini nih. Matanya kita itu ada cairannya, hidung kita ada cairannya. Kalian kalau pilek, nah itu kan ada cairannya. Wah, virusnya itu langsung kayak ketemu jalan tol itu, dia langsung lari. Nah, ini mulai bapaknya mukanya mulai hijau. T-zone. Tuh. The virus is known to survive on different types of surfaces, so touching these contaminated surfaces and then touching your teeth. Ini jadi bapaknya memegang apapun itu dia bisa meninggalkan jejak si COVID itu di situ. Nah, ini kan bapaknya cuma pegang. Kalau seandainya di sini tempatnya kering, itu mungkin dia tidak akan bertahan lama. Tapi kalau seandainya ini tempatnya itu tuh tempat basah, wah ya itu bisa bertahan cukup lama itu. T-zone brings a high risk of infection. Nah, what we know so far, the coronavirus is spherical in shape, and its genetic material is encapsulated by different types of proteins. Some of the key structural ones are spike S protein, the most prominent feature of coronaviruses from where they get their name. Jadi namanya si corona itu dari kata ini mahkota ya. Jadi kayak crown, kayak bermahkota kayak gitu. Nah, ini mahkotanya, ceritanya tuh gitu. Then M or membrane protein. Dia punya membran yang menyelubungi, membran warnanya merah and itu. The so-called envelope protein. Envelope. Itu juga membrannya juga itu. Nah, jadi kalau bisa saya tunjukkan bentuk 3 dimensinya nih. Kelihatan nggak ya? Nah, ini mahkotanya. Ini mahkotanya. Ini mahkotanya. Nah, ini adalah si wujud coronanya. Nih kayak gini. Yang merah tadi adalah apa tadi ayo namanya? Yang merah. Kelihatan nggak sih merah? Enggak kelihatan ya. Ini kalau kalian main-main paper craftnya ini kelihatan ini mana merah, mana hitam yang kayak tadi itu tadi. Ya, tadi udah HIV, udah apa tadi? Adeno, kemudian udah corona. Sekarang kita ke bakteriofag. Nah, ini adalah virus yang sangat terkenal dan paling hobi untuk dijadikan soal. Dah, ini diperhatikan yang serius ini ya. Jadi ini adalah kapsid. Kapsid itu adalah pelindungnya. Kemudian ini sering disebut juga sebagai area kepala. Jadi area kepala itu ya terdiri atas kapsid sama ini DNA-nya. Nah, kebetulan si bakteriofag atau T4 ini adalah yang tipe DNA nih, kayak gini nih. Kelihatan ya? Jadi kalau sebutkan bagian dari kepala bakteriofag, berarti nanti kalian menyebutkannya adalah kapsid dan DNA.
kemudian ada bagian leher. Nah, lehernya itu cukup kecil, ini nih, leher. Kemudian bagian ekor nih segini. Bagian ekor itu terdiri atas selubung ekor yang kayak pir. Ini bisa kayak apa ya namanya, kayak pegas kayak gini ketika dia menyuntikkan DNA-nya keluar. Jadi ini kan DNA-nya itu nanti disuntikkan keluarnya, keluar kayak gini. Jadi ini selubung ekor, ini serabut ekornya buat nanti mendarat. Kemudian ini adalah lempeng dasarnya, kemudian ini adalah jarum penusuknya. Kayak gitu. Bakteriofag atau T4. Kalau tadi kalian jeli melihat video yang pertama, itu ternyata bakteriofag itu wujudnya itu tuh nggak cuma yang seperti ini, ada lagi. Nah, itu kayak gitu. Jadi ini adalah tipe bakteriofag yang sangat digemari sebagai soal, jadi kalian harus dong paham betul bagian-bagiannya. Ini menyebabkan penyakit nggak Bu? Masih ingat nggak tadi saya bilang bahwa untuk yang bakteri persampean virus yang DNA itu tuh nggak terlalu berbahaya, nggak terlalu berbahayanya buat kita. Tapi kalau untuk bakteri ini berbahaya banget karena nanti dia sifatnya bisa membunuh. Jadi begitu terinfeksi ini nanti ada dua fase, litik sama lisogenik. Nah itu nanti bisa dipecah kayak gitu. Kita simak videonya ya untuk yang bakteriofag. More than 100 years ago, the French scientist Félix Derel identified bacteriophages. They look like spaceships from another world, but are not. More than 100 years ago, they look like. Nah, kalau kalian lihat ini bakteriofagnya itu sekecil ini, dan yang kalian lihat di sini itu adalah E. coli. E. coli itu bakteri. Jadi kenapa kok disebut bakteriofag? Fag itu artinya adalah apa ya namanya ya? Fagositosis, pemakan bakteri. Jadi ini benar-benar nanti dia mecahi bakteri. Yuk kita lihat selanjutnya. Spaceships from another world, but are most fearsome killing machines. Nah, ini dia ditempeli. Nah, coba kalian perhatikan bagian ekornya. Nih, bagaimana cara dia menginjeksi. Nah, seperti itu. Jadi dia muter. Nah, DNA-nya disuntikkan ke bagian tubuh si bakteri kayak gitu. Nah, ini adalah kepala, yang ini kapsidnya, di dalamnya ada DNA, ini adalah lehernya, ini adalah ekornya, jadi segini tuh ekornya, ini adalah selubung ekor, kemudian ini serabut ekornya, serabut ekor, ini adalah lempeng dasar, di bawahnya sini ada jarum penusuknya. Ini ketika menginjeksikan nanti dia muter si apa namanya itu selubung ekornya kayak pegas gitu. Ini ada simulasinya tapi belum sepenuhnya jadi. Nah kayak gini. Ini kapsidnya, masih gini. Kapsid nanti di dalamnya ada DNA-nya, kemudian ini adalah lehernya di sini. Masih ini lehernya di sini. Nah ini segini itu nanti apa namanya ini segini. Kelihatan ya, segini itu nanti adalah bagian ekornya belum jadi. Kayak gitu ceritanya. Selanjutnya ya, untuk replikasi virus itu nanti dibedakan menjadi dua. Ini kita cerita replikasinya itu pakai virus yang bakteriofag aja. Jadi yang bunder-bunder ini, nah yang ini itu adalah si bakteriofagnya, dan yang lonjong-lonjong ini adalah bakterinya, ceritanya gitu. Jadi replikasi virus itu ada dua, litik dan lisogenik. Kita lihat di sini ya keterangan litik, lisogenik, berarti yang jadi dia nempel di dindingnya bakteri, kemudian diinjeksikan materi genetiknya atau DNA-nya, kemudian yang A2 DNA virus masuk ke sel. Nah ini DNA-nya tadi diinjeksikan masuk ke sini. Ini adalah fase yang namanya fase adsorpsi. Jadi A1 itu adalah fase adsorpsi. Di modulmu kayaknya ada. Kalau enggak kalian nanti boleh cari dari internet. Yang A1 itu adalah fase adsorpsi,
Kemudian fase A2 itu adalah fase penetrasi. Jadi penetrasi itu dimasukkannya materi genetik DNA-nya si virus menuju ke tubuhnya bakteri. Kemudian B, DNA virus bergabung dengan DNA bakteri. Nah ini gabung. Ini adalah punyanya virus, ini adalah punyanya bakteri. Ini mengalami penggabungan. Nah, penggabungan. Kemudian yang C, aduh ini tulisannya apa ini? Ketutupan. Intinya untuk yang C ini mengalami masa perakitan. Jadi ceritanya tuh gini. Ini punyanya virus, DNA virus, kemudian yang ini adalah DNA-nya si bakteri. Nah, ini nanti yang virus itu nanti akan gabung ke bakterinya, kemudian ini jadi besar gini ya. Nah, si bagian DNA-nya si virus ini nanti akan ngojok-ngojoki si DNA-nya bakteri untuk bagaimana kalau kita membelah diri saja kayak gitu. Nah, terus akhirnya DNA bakterinya kemudian menyusun bagian-bagian tubuh si virus. Jadi di sini itu istilahnya si bakterinya dikelabui. Jadi di sini mulai membangun bagian-bagian tubuhnya si virus nih. Kemudian yang D ini adalah fase perakitan. Jadi kan ini kan masih pisah-pisah nih antara kepala, mana ekor, mana yang leher. Nah kayak gitu. Ini masih pisah-pisah. Kemudian yang D ini adalah fase perakitan. Kemudian yang E ini adalah fase lisis. Fase lisis itu adalah sel virusnya itu menjebol dinding tubuhnya si bakteri. Jadi ini jadi tadi diurutkan ya, adsorpsi, penetrasi, kemudian yang ini adalah penggabungan, kemudian di sini adalah fase sintesis ya, sintesis, kemudian di sini perakitan, kemudian terakhir adalah lisisnya. Sekarang kita lihat yang lisogenik. Untuk yang lisogenik di sini kita mulai dari mana ini? Oh, dari sini. Nah, ini. Jadi untuk lisogenik itu sebenarnya tahapnya mulainya itu sama A1. Jadi pertama adalah adsorpsi dulu, kemudian penetrasi. Nah, ini ya, nempel, kemudian diinjeksikan. Nah, kemudian di sini lanjutnya bukan ke yang fase C, tapi ke fase B1. DNA virus bergabung dengan DNA bakteri sehingga terbentuklah profag. Nah, ini profage ya. Di sini gabung, kemudian B2 profag melakukan pembelahan. Nah, di sini kalau yang lisis tadi di sini itu dia langsung menyuruh si bakteri untuk membuat bagian tubuhnya. Nah, kalau di sini tidak, dia masih menunggu waktu yang timing yang tepat membujuk si bakteri ini agar bisa membelah diri. Jadi kan kayak gini, kalau yang ada di bagian yang litik ini kan dia cuma bisa membentuk 1, 2, 3, 4, 5 ya kan, membentuknya cuma 5. Tapi kalau seandainya si bakteri ini membelah diri dulu, nah ini kan ini setelah gabung kemudian ini membelah diri menjadi 2. Jadi nanti di sini ada 2, yang di bagian atas ini tuh harusnya ada ini sama yang satunya. Jadi pembelahannya ini jadi ini, yang ini nanti jadi yang satunya. B3 nya itu nanti ada 2. Jadi kalau ini 5 ya di sini nanti 5. Jadi nanti anaknya ada 2. Kayak gitu. Jadi ya lebih kejam aja menurut saya yang lisogenik ini. B2 tadi udah ya, profag melakukan pembelahan. Kemudian yang B3 induksi provirus menjadi virus. Ya benar. Jadi ini ditunggu dulu. Nanti kapan waktu yang tepat. Kemudian nanti mulai menyuruh bakteri untuk membentuk bagian badannya saya atau kayak gitu. Jadi coba kita ulang untuk yang lisogenik ya. Lisogenik itu pertama adalah ini dulu, adsorpsi, penetrasi, kemudian penggabungan ya, ini. Nah ini penggabungan, kemudian pembelahan. Setelah fase pembelahan, kemudian fase ini sintesis, kemudian setelah fase sintesis fase perakitan. Setelah fase perakitan nanti baru lisis. Jadi untuk lisogenik anaknya double dan waktunya juga jauh lebih lama ketimbang yang litik kayak gitu.
Ada yang masih bingung replikasi virus? Ingat ya, untuk virus namanya replikasi bukan reproduksi, kayak gitu. Sekarang kita lanjutkan. Nah, ini pembedanya apa sih bedanya litik sama lisogenik? Jadi dari artinya siklus replikasi virus di mana sang inang akan mengalami lisis mati pada akhir siklusnya. Tadi kan dipecah itu, habis dipecah ya udah inangnya mati. Tapi untuk lisogenik enggak. Di mana sel inang tidak mengalami kematian pada akhir siklus karena memiliki virulensi atau ketahanan. Jadi dia udah kenal si virusnya itu kayak gitu, tapi ya endingnya nanti ya tetap dilisis. Ketahanannya itu hanya pada bagian ini kalau mau tak ceritain. Nah ini loh. Nah di sini ini ketahanan, umurnya lebih panjang, cuma kayak gitu aja. Ya nggak tahan-tahan banget intinya. Kondisi awal inang, bakteriofagnya non virulen, ini virulen ya. Kalau non virulen itu awalnya itu tuh dia nggak terinfeksi. Kemudian kalau yang di sini tuh inangnya kan setelah di posisi ini, setelah dia membelah berarti ini adalah induknya itu di sini, kayak gitu. Jadi istilahnya di anaknya bener. Jumlah tahapannya absorpsi, penetrasi, eklipase, assembling, perakitanesis, obyek. Untuk tahapannya nanti yang lebih gampang itu yang tadi sudah saya sebutkan, itu lebih umum. Jadi nanti ini ada istilah-istilah yang nanti tidak malah kalian bingung sendiri. Tadi tahapannya yang tadi saya sudah cerita aja di depan. Kelanjutan siklusnya terhenti karena sel inangnya mati. Dapat dilanjutkan dengan siklus litik jika virulensi bakteri hilang. Iya. Jadi ini siklus virulensinya kalau si bakterinya kondisinya fit ini masih bisa berlangsung. Jadi ini tergantung bakterinya. Kalau bakterinya kuat ini masih bisa membelah banyak lagi, baru nanti ketika ketahanan tubuh bakterinya itu drop, nah itu baru jebol semuanya. Gitu ceritanya. Kondisi akhir inang mati, menjalankan aktivitas biasa. Iya, ya kayak OTG kan masih beraktivitas seperti biasa, tapi sebenarnya dia terinfeksi gitu. Waktunya relatif singkat, relatif lama, jelas. Yang lisogenik kan tadi muter-muter, dia membelah diri dulu gitu. Kemudian hasil anaannya di sini belum ada. Yang nomor 7 itu adalah hasil anaan. Untuk hasil anaan itu yang daur litik jumlah anaknya jauh lebih sedikit ketimbang yang daur lisogenik kayak gitu. Di sini belum tertulis, tapi nanti bisa kalian tambahin sendiri. Selanjutnya peranan virus. Untuk peranan virus ini ada 1, 2, 3, 4. Ini adalah peranan yang positif, ada 4. Mana sih tangan saya hilang. Peranan yang positif itu ada 4. Yang pertama adalah interferon. Interferon itu apa? Hormon yang menghasilkan glikoprotein akibat rangsangan virus. Jadi ada orang-orang yang tidak bisa menghasilkan glikoprotein karena berbagai hal. Mungkin karena kanker bisa, atau autoimun itu juga bisa. Nah itu nanti dibantu oleh interferon ini. Jadi dirangsang sama virus, kemudian menghasilkan glikoprotein. Nah kemudian glikoproteinnya ini yang diambil, kemudian yang disumbangkan ke orang-orang yang tidak bisa menghasilkan glikoprotein ini. Profage, ini membacanya profah ya. Profah itu adalah genom virus bakteriofag yang sudah jinak. Biasanya untuk eksperimen di lab. Jadi biasanya ini untuk eksperimen. Jadi gen apa disambung dengan gen apa nanti bisa menghasilkan bentuk yang seperti apa atau menghasilkan sifat yang bagaimana. Nah itu nanti ini profah inilah gitu. Kemudian yang itu dua semua. Ini maksudnya ini nomor 3 ya, peta kromosom. Peta kromosom menentukan jenis gen dan lokasinya Jadi di dalam kromosom itu tuh ada lokasi gen. Nah, jadi gennya itu dipetakan. Oh, ternyata gen ngeyelan itu namanya adalah gen apa? Gen hidung mancung itu adalah di nomor berapa. Nah, itu nanti dipetakan. Jadi termasuk semangka tanpa biji itu kan termasuk keberhasilan dari peta kromosom kayak gitu. Jadi
bisa menghilangkan biji untuk kepentingan manusia, tapi untuk kepentingannya si semangka sendiri seperti itu tuh merugikan, kayak gitu kan, keanekaragaman hayatinya jadi hilang. Aduh gitu. Kemudian untuk vaksin masih nggak tahu vaksin itu apa. Vaksin itu adalah virus tapi yang dilemahkan, kemudian diperkenalkan ke dalam tubuh. Jadi nanti kekebalan tubuh kita nanti mengenali, setelah kekebalan tubuh kita mengenali nanti bisa apa ya namanya ya, bisa langsung segera ditangani oleh kekebalan tubuh kita, imunitas kita. Ini nama vaksinnya UPV, HBV, VZ, IgMR. Nah ya itulah manfaatnya, mencegah penyakit polio, kuning, cacar air, campak rubella. Nah ini cacar air, kalau yang kecilnya belum cacar air maka dewasanya tetap rawan untuk cacar air walaupun sudah di apa namanya, sudah divaksin. Zaman dulu itu kalau orang kena penyakit cacar air itu karena belum ada vaksinnya cepat banget meninggal. Maka beruntunglah kalian hidup di zaman ini ya. Selanjutnya, nah ini adalah apa namanya, peranan virus yang merugikan. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini, jadi klasifikasi virus itu sebenarnya tidak hanya yang virus RNA sama DNA, tapi dia inangnya itu pada apa, bisa tumbuhan, bisa manusia, bisa hewan. Nah termasuk klasifikasi juga itu sebenarnya. Lah ini mah ada banyak banget. Ini untuk tanaman, RT, SV, TMV. Oh ya, tak kasih lihat yang virus TMV nih, kayak gini nih ya kan, kelihatan. Nah ini adalah bentuk virus TMV. Ini aslinya bentuknya itu spiral kayak gitu, tapi namanya juga papercraft. TMV itu tobacco mosaic virus. Ini tanaman tembakau. Nah ini nanti dibaca sendiri bisa lah ya. Jenis virus Paramyxococcasi box bovine tumor, orthomyxovirus, varicella zoster, poliovirus, ya kayak gitulah. Ada banyak banget. Selanjutnya, ayo rekonstruksi bentuk virus menggunakan papercraft. Menggunting, melipat, mengelem nama virus, klasifikasi virus, bentuk virus, penyakit yang ditimbulkan. Untuk papercraft ini sifatnya adalah sunah karena kita sudah mulai kehabisan waktu. Jadi yang ini tidak saya wajibkan. Yang saya wajibkan adalah yang ini. Bukan. Ini masih papercraftnya. Jadi bentuk papercraft itu nanti begini kurang lebih. Jadi cuma ada kertas, kemudian kita lipat, kemudian kita tempel, jadi deh bentuk virus kayak gitu. Nah, yang harus kalian lakukan adalah yang ini adalah untuk melengkapi nilai keterampilan di materi virus ini. Ayo lakukan kampanye bahaya virus dengan poster. Jadi kalian nanti menggunakan kertas gambar, temanya boleh milih. Tadi di awal saya sudah cerita, mau bahaya HIV boleh, COVID boleh. Cara penilaiannya, jadi nanti kalian nggak usah heran kok bisa saya nilainya begini. Ya ini sudah saya gamblangkan sekalian nilainya. Kalau pengen dapat nilai 90-100 ya silahkan posternya orisinil. Poster orisinil itu maksudnya ya itu ide kalian. Jadi kalian gambar terus kemudian pengen tak giniin. Nah itu ketika saya apa ya istilahnya ya, saya bandingkan dengan internet, itu belum pernah ada yang gambar kayak gitu. Berarti itu kan karyamu orisinil. Nah kemudian full color itu semua sudut sisinya itu tuh ya ada warnanya. 90-80 poster ide dari internet atau buku, kemudian full color. Boleh kalian itu cari dari internet, boleh, tapi di sini sifatnya ide, jangan sama persis, itu berarti kamu nyontek. 80-70 poster orisinil tapi tidak full color. Jadi kalian garap sendiri, tapi ternyata tidak, warnanya itu tidak semuanya, masih ada bagian yang putih atau tidak dikasih warna. Nah itu nanti masuk kategori 70-80. Kemudian kategori 60-70 poster itu dari internet dan tidak full color. Nah kalau seandainya kalian dapat yang
kurang dari 60-70, nah itu ya siap-siap remedi poster dengan cara membuat papercraft yang tadi. Nanti template-nya nanti boleh minta ke saya, tapi nggak usah remedi papercraft kan ya, bikin poster lebih gampang kok. Kurang gampang gimana? Nah ini saya berikan contoh poster. Nah ini adalah contoh yang orisinil 90-100 full color, lihatlah ini full color loh ya. Nah ini ada bagian yang putih, ini ceritanya gelembung sabun ya, warnanya putih kan. Nah kemudian di sini, nah ini udah apa namanya, tapi belum full color kalau ini kayak gitu. Nah yang ini adalah contoh yang tidak full color tapi dia idenya orisinil kayak gitu. Nah nanti ketika saya minta untuk upload dari internet itu wujudnya seperti masnya ini. Jadi kertas gambar, kemudian ini posternya saya, kemudian difoto. Tapi jangan yang mukamu kelihatan banget tapi posternya nggak kelihatan. Jadi saya butuhkan adalah posternya dan dirimu gitu. Maka sisiran dulu bagi yang belum sisiran. Sepertinya cukup untuk materi hari ini. Selamat bekerja. Nanti setelah ini kalian ada penilaian untuk yang virus. Kalian cermati dulu video ini dari awal sampai akhir, saya cerita apa saja. Nah itu nanti ada 10 soal pilihan ganda seperti biasa kayak gitu. Deadline-nya sampai nanti jam 24.00. Nah kalau yang poster ini berarti nanti pengumpulannya nanti sampai minggu depan kayak gitu. Oke, semangat untuk hari ini. Selamat berproses. Selamat berproses untuk kita semuanya. Semangat dan jaga kesehatan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kromosom. Jadi ini mah materi untuk kelas 12 tapi nggak apa.